Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini secara online. Salawat beserta salam semoga tetap curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya yang insya Allah turut serta tumut kepada ajaran agamanya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan yang mulia ini semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menghadapi bulan Ramadan. Semoga kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dan kita semuanya kuat menjalani aktivitas sehari-hari dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah subuh kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai amalan-amalan apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dengan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan tentunya kita akan menimbun pahala yang begitu besar. Berikut saya akan menampilkan dan memberikan amalan-amalan di bulan Ramadan. Untuk amalan yang pertama adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir, zikrullah. Ini tertuang di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyinya, jika kamu telah menyelesaikan sholatmu maka ingatlah Allah. Seperti itu ya. Jadi ketika habis sholat itu, setelah selesai sholat jangan langsung beranjak seperti itu. Jadi kita harus mengingat Allah, berzikir. Di antaranya berzikir itu melaksanakan istighfar seperti itu ya. Berzikir banyak ya. Jadi ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Perbanyak istighfar. Ya, karena kebanyakan orang yang sholat setelah menyelesaikan sholat itu langsung saja kita beranjak. Seakan-akan mereka berpikiran bahwa lah ini udah menuntaskan kewajiban, hanya menggugurkan kewajibannya saja. Padahal di sana ada tertuang banyak pahala, banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah sholat itu hendaknya kita mengingat Allah, berzikir. Biasanya setelah sholat itu ada astagfirullahaladzim, itu berfungsinya apa? Berfungsinya adalah untuk mengingat Allah. Apabila kekurangan kita dalam sholat itu, apabila dalam sholat kita ada kekurangan seperti itu, jadi disempurnakan mulai berzikir. Berzikir istighfar itu seperti kan istighfar adalah memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku apabila dalam sholat itu ada kekurangannya, belum sempurna sholat saya, maka ampunilah aku. Itu makna istighfar seperti itu. Yang selanjutnya kemudian adalah perbanyak istighfar seperti barusan ya, perbanyak istighfar khususnya terkhusus ini di malam menjelang subuh. Nah, ini tertuang keutamaannya ada 4 keutamaan istighfar menjelang subuh, itu tertuang dalam Ali Imran ayat 17. Yaitu keutamaan yang pertama adalah menjadikan pribadi yang lebih sabar. Jadi hatinya cenderung lapang. Jadi melatih diri untuk menjadi bersabar melalui istighfar itu. Yang kedua, pribadinya menjadi taat atau dan jujur. Pribadi yang menjadi lebih taat. Yang ketiga, menambah khusyuan ibadah dalam semua aspek ibadah. Pasti setelah yang memakai istighfar, jadi menambah khusyuan kita dalam ibadah.
Yang terakhir adalah bertambahnya harta. Jadi pahalanya sama dengan berinfak seperti itu di dalam Quran ini. Bertambah harta, bisnisnya lancar semuanya. Jadi seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang mengamalkan istighfar mendapat keempat keutamaan seperti ini. Selanjutnya yang ketiga adalah membaca doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi doa ini adalah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini tertuang dalam hadis riwayat sahih ya. Jadi dari Imam Tirmizi nomor 3513 dan Ibnu Majah nomor 3850. Nah, jadi hadis ini meriwayatkan tentang Rasulullah SAW mengajarkan Sayyidah Aisyah doa ini. Ini diutamanya adalah dibacakan di 10 terakhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ini Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allah itu maha pengampun dan pengasih dan maha penyayang, tuhibbul afwa dan mencintai ampunan. Maka ampunilah aku, seperti itu maknanya. Jadi doa ini kita bisa manfaatkan atau dibacakan di sela-sela tarawih, sela-sela tarawih di sela-sela tarawih setiap jeda 2 rakaat. Jadi baca doa ini setiap jeda 2 rakaat, atau yang lebih utama yaitu di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan doa atau zikir ini bisa dibacakan oleh bagi muslimah yang sedang haid, yang sedang tidak berpuasa, boleh membacakan zikir ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kenapa dibacakan di jeda-jeda saat tarawih setiap 2 rakaat jeda? Itu karena tarawih secara bahasa ya berasal dari tarwihah. Artinya adalah duduk istirahat seperti itu. Jadi ketika istirahat sejenak untuk sebelum melanjutkan rakaat tarawih selanjutnya, ya ini membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni untuk sendiri. Tuhibbul afwa fa'fu anna untuk kami jamak. Ya, gitu seperti itu ya. Ada yang berdoa jamak seperti itu kan ya. Selanjutnya yang nomor 4 adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran di sepanjang bulan Ramadan, yaitu pahalanya sangat tinggi sekali. Satu huruf kita membaca Al-Quran adalah berisi 10 pahala. Jika bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 100 pahala dalam satu huruf. Itu terjadi terdapat dalam hadis riwayat sahih dari At-Tirmizi nomor hadis nomor 2910 ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bulan Ramadan ini semua pahala kita dilipat gandakan, semua ampunan Allah, rahmat Allah terbukakan, pertolongan Allah didatangkan. Karena dari zaman-zaman sebelumnya juga ya dari dulunya Al-Quran turun adalah di malam 17 Ramadan. Perang Badar yang ketika itu perang yang sangat besar yang antara kaum muslimin menghadapi kafir Quraisy ya. Itu terjadinya kan di bulan Ramadan juga. Jadi di tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah seperti itu. Jadi malam ke-17 diturunkannya Al-Quran. 17 Ramadan terjadi perang Badar. Jadi seperti itu ya. Angka 17 itu insya Allah bermanfaat. Jadi saya juga nikah di tanggal 17 insya Allah. Barokah, barokah, barokah. Yang punya momen dengan tanggal 17 itu insya Allah barokah. Amin. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Ramadan ini jangan disia-siakan. Termasuk ketika seseorang berpuasa. Ia berpuasa, namun dia tidak melaksanakan tarawih. Hukumnya apa? Hukumnya tetap sah, puasa tetap sah, namun tidak mendapat keutamaan sepenuhnya karena pahala. Jadi disia-siakan ya, eman-eman kalau kata Jawa, atau kata Sunda itu nyaah ya, nyaah. Jadi sangat berpahala sekali, berkesempatan pahala besar. Kenapa tidak dilengkapi dengan ibadah qiyamul lail seperti itu ya? Ya seperti itu. Jadi sangat merugi lah gitu. Jadi satu puasa tetap sah meskipun tidak tarawih ya, karena tarawih itu adalah sunnah. Baik, selanjutnya ya mungkin yang terakhir ada nomor 5 yaitu qiyamul lail ya, atau menghidupkan malam Ramadan. Ini
Ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 1901 ya. Itu menjelaskan tentang barang siapa yang menghidupkan Ramadan akan mendapat keutamaan seperti itu. Jadi qiyamul lail ada diantaranya ada sholat badiah isya, tarawih, witir, tahajud, hajat, tobat dan lain-lain. Intinya dalam malam Ramadan itu semua berisi tentang pahala yang besar. Jadi kita hidupkan dengan ibadah-ibadah di malam Ramadan seperti itu. Ya mungkin sekian kuliah singkat pada hari ini. Terima kasih untuk hadirin semua yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga berkah untuk kita semua. Semoga kita diberi kelancaran dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.